Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya, juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wa la tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim. Dan semoga Allah para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya, juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wa la tughadir minhum ahada. Pak, tidak ada Pak polisi yang nyiksa tuh ngaku. Ini pengalaman saya menangani kasus penyiksaan ya Pak. Tidak ada polisi yang nyiksa itu mengaku Pak. Bahkan Bapak harus memperhatikan sekali Bapak statement Bapak yang berubah-ubah tentang kasus ini. Bapak bilang melompat, lalu lebamnya lebam mayat, lalu kemudian forensik Bapak bilang terpeleset, lalu drama apa lagi yang akan diberikan kepada publik? Nah, Pak Kapolda Sumbar, saya harus bilang ke Bapak, Pak, tidak ada Pak polisi yang nyiksa tuh ngaku. Ini pengalaman saya menangani kasus penyiksaan ya Pak. Tidak ada polisi yang nyiksa itu mengaku Pak. Saya melihat jasadnya 6 syuhada itu. Saya melihat dengan kepala saya sendiri ketika peti mati itu dibuka dan begitu banyak tembakan-tembakan peluru, bahkan luka-luka di sayap-sayap di sini, di dada dan di wajah. Kok bisa? Kok bisa? Kok bisa itu pelaku divonis bebas? Ini betul-betul satu ketentuan hukum yang tidak berkeadilan. Banyak sekali pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi ketika masa Bapak Jokowi memimpin negeri ini. Jadi ingin saya katakan, kami-kami yang dulu di penjara, hari ini yang berjumlah 400 lebih, mungkin kalau kita jumlahkan ditambah dengan korban-korban pada tanggal 21-22 Mei itu ribuan yang dipenjarakan di rezim Jokowi. Pak Jokowi, Anda dalam mencari rekor terbanyak memenjarakan rakyatnya. Anda belum selesai dengan kami, dan kami tidak pernah akan terima. Saat itu yang namanya Kapolri saja kewenangannya kalah sama Sambo, apalagi cuman kabar eskrim. Kenapa saya bisa menyatakan begitu? Kasus ini pernah mau diambil alih dari Polda menuju ke Mabes Bareskrim. Nah, sempat saya berdiskusi diundang, saya menyatakan ini barang panas, barang kotor, jangan diambil, kalau diambil akan selesai jelek. Akhirnya alhamdulillah besok koran Tempo keluar menyatakan bahwa barang ini sudah kebuka semua, ada saksi yaitu yang namanya supir mobil derek. Nah, tadi juga sudah disinggung bahwa jenazah itu banyak luka-luka yang berlebihan, jadi ada penyiksaan-penyiksaan. Ini kan hanya cuman pertolongan Allah, hikmah dari Allah. Sebenarnya kalau mereka itu benar-benar tidak dibuka, ditutup matanya, mereka tidak perlu membiarkan orang korban-korban ini masuk ke rumah sakit Polri. Setelah disiksa, dibunuh, buang. Tapi Allah membuat skenario lebih bagus. Dibuatlah, masuklah ke rumah sakit Polri, dan akhirnya alhamdulillah dibawalah kembali ke Petamburan. Bahkan saya sampai 4 jenazah atau 5 jenazah ikut memeriksa, ikut memandikan sampai selesai semua. Nah, kalau kita sekarang masih berharap-harap dari orang-orang Gerindra, ya kalau kemarin saya sempat waktu di podcastnya Prof. Refli Harun, saya juga ditanya. Cuman kalau tadi saya baru ingat Romo Safi, waktu itu saya bilang Romo Mangun, saya salah. Jadi memang Fadlizon juga ikut menemani, ikut mengawal dari rumah sakit Polri ke Petamburan. Tapi hari ini tinggal tergantung. Kalau yang namanya Prabowo sudah berani cerai
talak 6 dengan Jokowi, barulah orang Gerindra berani bersuara. Kalau sekarang ini kan masih pisah ranjang, tapi ketemu di luar. Percuma kalau menurut saya, tidak akan banyak hasilnya, tidak akan. Ngapain kita mesti pusing-pusing? Kita fokus saja udah sekarang. Kalau mengharapkan Natal Pige, sama juga. TPUA ya bersama dengan elemen-elemen perjuangan yang lainnya nanti akan mengadukan Dirtipidum ke Kadif Propam Mabes Polri atas delik obstruction of justice, bahwa yang dilakukan oleh Dirtipidum Brigjen Johandani ini adalah perbuatan pidana. Karena ini mudah-mudahan akan menjadi koreksi ke dalam Mabes Polri dan itu menjadi perbaikan dan akhirnya bekerja secara serius, objektif, profesional sampai kepada proses pembuktian tentang ijazah palsu Joko Widodo. Saya kira ini poin pentingnya. Terima kasih atas perhatian semuanya. Terima kasih Bang Rizal Fadilah. Update terbaru dari Bang Rizal Fadilah, saya pikir tadi penting yang disampaikan terkait akan adanya pelaporan ya yang terbaru soal pasar pramuka yang insya Allah Senin ya Bang Rizal ya, dari TPUA akan melaporkan kembali sebagai bukti temuan baru nanti di Bareskrim Mabes Polri. Selanjutnya kepada Bang Marwan Batubara, beliau adalah petisi 100 yang memang sejak dari dulu Pak Presiden mantan Presiden Joko Widodo juga sudah digugat berkali-kali untuk dimakzulkan ya, dan hari ini tetap saja itu masih menjadi fokus utamanya. Silakan tanggapannya Bang Marwan. Ya, terima kasih Mas Arief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pertama-tama perlu dijelaskan ya kepada publik bahwa teman-teman aktivis atau yang dari TPUA maupun teman-teman advokat itu memang berangkat dari kasus Gus Nur dan Babang Tri itu sampai sekarang menjadi bertambah yakin tentang palsunya ijazah Jokowi. Ya, jadi ini keyakinan masalahnya. Kita semakin yakin bahwa ijazah ini palsu. Sejak dulu sampai sekarang bertambah yakin lagi begitu. Ini satu hal yang perlu dicatat. Jadi soal keyakinan bukan menuduh. Ya, kalau tidak mau dituduh itu ijazahnya palsu, maka buktikan di pengadilan. Itu satu hal yang perlu kita ingat. Dan ini belum pernah terjadi. Pembuktian di pengadilan ini. Pengadilan yang pro justisia. Kemudian hal yang kedua yang perlu kita sampaikan adalah bahwa menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang KIP nomor 14/2008, dikombinasikan dengan Undang-Undang Pemilu pasal 169. Ijazah palsu itu sudah menjadi opini yang sudah bergulir, sudah menjadi opini yang dianggap menjadi keyakinan masyarakat bahwa ini palsu. Terlepas dari keyakinan ini benar apa tidak nantinya, tapi kalau keyakinan masyarakat sudah begitu meluas, apalagi sudah menjadi kebenaran, maka rakyat hanya bisa memberikan sanksi moral, sanksi sosial kepada Jokowi dan keluarganya, dan bisa macam-macam yang diambil. Hanya itu yang barangkali bisa dilakukan oleh masyarakat dan rakyat yang sadar atas semua kepalsuan yang dilakukan oleh Jokowi palsu ini. Oleh karena itu, menurut saya, mari kita bangkitkan kesadaran masyarakat untuk melakukan aksi sosial, aksi moral, aksi memberikan sanksi kepada ijazah palsu yang dilakukan oleh Jokowi yang sudah menjadi opini masyarakat, menjadi keyakinan masyarakat, menjadi
dianggap sudah menjadi kebenaran. Oleh karena itu hanya itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Ripto. Karena ini waktu, teman-teman, langsung saja ke Pak Narko. Mungkin sekaligus Pak Narko memberikan penegasan terkait apa yang kemarin dideklarasikan oleh para purnawirawan ya, selain dari ijazah palsu. Silakan Pak Narko. Kenapa sampai ke situ? Update-nya. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih dengan kesempatan saya untuk bicara sore ini. Saudara-saudara sekalian, masalah ijazah palsu Jokowi ini sebenarnya bukan masalah rumit untuk menyelidikinya. Bukan masalah rumit. Kalau saya diberi kekuasaan penuh untuk menangani, saya yakin nggak sampai 2 minggu selesai. Sekarang masalahnya tidak ada kejujuran aparat. Tidak ada rasa malunya aparat. Kalau Jokowi udah gak usah diomongin, memang nggak punya malu. Nggak punya malu. Tapi aparat ini yang saya sesalkan. Dia digaji oleh rakyat untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan negara. Tapi masih bisa dikendalikan oleh manusia kotor busuk yang namanya Jokowi ini. Dari penjelasan teman-teman tadi semua tahu. Ijazah Jokowi itu yakin saya palsu. Tadi udah dijelaskan. Dia pernah jadi kepala daerah di Solo, di Jakarta sampai jadi presiden. Masa di KPU tersebut atau di KPUD tersebut hilang data dia? Ini kan suatu tindakan untuk menutup kepalsuan itu gitu. Jadi pada kesempatan ini saya singgung, saya yakin Jokowi tidak punya ijazah S1 UGM. Kalaupun punya, palsu. Dan ini bukan masalah sulit untuk dibuktikan. Asal aparat mau jujur. Dan punya malu. Ya, dan punya malu. Dan pada kesempatan ini saya katakan kepada aparat yang menyusun dalam hari ini Polri, cobalah kau jujur. Cobalah kau hidupkan lagi rasa malu. Suruh ngusut gini aja nggak bisa. Untuk apa sekolah tinggi-tinggi dari Akademi Kepolisian, PT IKA sampai ke Sespati dan segala macam. Nggak ada gunanya itu. Ini tinggal panggil Jokowi, mana ijazahmu? Tuntas. Dan aparat polisi ini punya kekuatan, punya organisasi, punya ilmu cukup. Tapi karena tidak punya etikat baik, nggak selesai sampai sekarang. Dan pada kesempatan ini juga, bukan hanya polisi atau Polri, lewat Kapolrinya juga kepada Presiden Prabowo. Bapak di mana? Pak Presiden, kalau rakyat ribut nih bukan karena rakyat ribut, tapi rakyat sudah 10 tahun ditipu sama manusia namanya Jokowi. Kalau ditipu, kalau Jokowi menipu kita dan dia bekerja baik, nggak ada masalah. Tapi dia sudah menipu kita dengan identitas palsu, baik termasuk ijazah palsu. 10 tahun ini dia ngerusak rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Jadi kalau ada yang bilang, dia kan sekarang udah gak punya presiden. Oh, dia harus bertanggungjawabkan kerusakan yang telah dibuat selama 10 tahun. Betul sekali. Dia harus bertanggungjawabkan itu. Dan sekarang yang berkuasa adalah Pak Presiden Prabowo. Bapak di mana nggak dengar ini? Bapak juga jangan sampai dipermalukan oleh rakyat sebagai pemimpin yang nggak punya ketegasan. Dan jangan tuduh kami rakyat yang bikin ribut dan bikin gaduh. Ini semua gaduh karena pemerintah nggak jelas. Dalam hari ini pemerintahnya Presiden Prabowo. Mudah, ini bukan masalah sulit. Saya tahu ada kekuatan besar melindungi Jokowi. Baik itu namanya bekas jenderal, TNI dan Polri, baik itu profesor doktor, saya tahu melindungi. Karena dia tahu kalau Jokowi terbukti penipu, dia juga akan terangkat. Tapi, Pak, bapak-bapak yang saya katakan tadi jadi begundala Jokowi,
bapak itu punya malu nggak? Saya himbau sini, keluarga dari bapak pelindungnya ini, malu nggak? Kalau punya pimpinan rumah tangga penipu juga, kau makan lagi hasilnya dari hasil menipu itu. Itu di dunia, di akhirat. Kita lihat nanti. Kita ketemu di akhirat bareng-bareng semuanya. Kenapa saya ngomong seperti ini? Masalah sederhana mudah dipersulit karena banyaknya manusia busuk. Saya bilang yang busuk itu bukan hanya Jokowi, pelindung dia itu. Yang saya katakan tadi, ada mantan jenderal TNI, mantan jenderal polisi, profesor, doktor, itu lebih busuk lagi. Nah karena itu mulai sekarang ini sadarlah, sadar kau, dan coba hidupkan lagi, bangunkan lagi rasa malumu. Udah cukup puas kok kau di dunia 10 tahun ini? Kurang. Saya nggak bisa jawab itu. Tapi pada kesempatan ini, saya yang mengimbau, saya minta Presiden Prabowo bersikap tegas. Ini bukan masalah rumit, bukan masalah sulit, sangat sederhana. Tinggal pegang kepalanya Kapolri, bongkar jujur, selesai. Kapolri ngelawan, bukan ganti, gantung. Gantung. Itu Reza, itu yang saya katakan. Jadi pada masyarakat, jangan terkecoh dengan omongan-omongan begundal pendukungnya Jokowi busuk ini. Dia bukan hanya soal ijazah, tapi dia udah ngerusak bangsa ini 10 tahun. Ya, 10 tahun. Kalau masih ada yang bilang, oh dia hebat, ya kita ketemulah, kita diskusi di mana hebatnya Jokowi dibandingkan presiden sebelumnya. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi, mudah-mudahan rakyat mengerti kenapa kita berbicara masalah ijazah Jokowi. Karena ini orang sudah menipu kita dan merusak bangsa. Dan sekarang dia sedang menurunkan kerusakan kepada anaknya yang cuma lulus SMP jadi wakil presiden. Nah, ini kalau dibiarkan bahaya buat anak cucu kita dan untuk kelangsungan NKRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir sangat jelas tadi apa yang disampaikan Pak Narko, tidak perlu dijelaskan lagi. Berikutnya kita ke Pak Ismet sebagai pengamat sosial, dan seperti yang kita tahu ada satu nama baru yang dugaannya terlibat, yaitu Pak Iman Raharjo ya. Dugaannya juga dia mempunyai percetakan di daerah